Halo teman-teman, di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Noviando Nicoli dengan NPM 2551075. Oke, di sini saya akan membahas artikel saya yaitu yang berjudul Dampak Berlakunya KUHP Baru 2026 terhadap masyarakat. Di sini dapat kita jelaskan bahwa penerapan KUHP baru 2026 ini membawa dampak signifikan bagi masyarakat. Kita menggeser semua paradigma dari retributif ke humanis, restoratif, dan rehabilitatif. Dengan memperkenalkan pidana alternatif, contohnya seperti kerja sosial, pengawasan. Itu semua untuk mengurangi penjara, memperkuat perlindungan HAM, mengakomodir hukum adat, serta memperluas pertanggungjawaban koperasi. Namun, bisa juga menimbulkan kekhawatiran multitafsir bagi kelompok rentan dan tantangan implementasi seperti sosialisasi pidana denda baru dari keselarasan dengan Perda. Oke, kita di sini akan bicara tentang dampak positifnya bagi masyarakat. Oke, jadi bagi masyarakat yang pertama adalah pidana alternatif. Dalam pidana alternatif ini mengurangi kepadatan penjara dengan pidana kerja sosial atau pengawasan, lebih memfokuskan kepada rehabilitasi daripada pemenjaraan, karena saat ini penjara di Indonesia itu sangat-sangat penuh. Jadi yang kedua yaitu keadilan restoratif, memungkinkan penyelesaian kasus melalui perdamaian antara pelaku dan korban, terutama kasus ringan, bukan kasus berat. Yang ketiga ada perlindungan HAM, menghilangkan pidana mati. Itu adalah suatu opsional, bisa kapan saja, tidak sesuai dengan KUHP, dan lebih memperhatikan hak-hak korban serta kelompok rentan lainnya. Nah, dari salah satu gambaran KUHP ini adalah contoh gambaran bagaimana KUHP yang baru 2026 itu nanti akan berlaku. Jadi dalam mengimplementasikannya kita membutuhkan sosialisasi masif dan perubahan pola pikir aparat, terutama kepada aparat penegak hukum serta masyarakat. Oke. Dengan terutama dalam Perda perlu menyesuaikan peraturan daerah Perda terkait pidana, denda dan tidak pidana ringan agar sejalan dengan KUHP baru. Karena dengan seiringnya berjalan KUHP baru pasti berbeda dengan Perda yang sebelumnya. Maka Perda butuh mengikuti perubahan KUHP ini. Jadi dalam ketidakpastian hukum ini terdapat kekhawatiran tumpang tindih dengan UU lain, misalnya contoh seperti UU ITE yang menimbulkan ketidakpastian. Memang pada dasarnya KUHP baru ini dan untuk UU yang lainnya itu bisa menimbulkan yang namanya ketidakpastian hukum. Oke, saya akan kasih contoh perubahan bagi kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah pelanggaran ringan. Yang contohnya itu adalah contoh paling kecilnya, yaitu setel musik terlalu keras di malam hari, bisa berujung pidana, denda, bukan penjara. Bukan penjara, tapi pidana atau denda, pidana denda. Oke. Berlakunya KUHP baru UU nomor 1 tahun 2023 mulai 2 Januari 2026 akan membawa perubahan mendasar pada sistem hukum Indonesia yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Oke, saya akan menjelaskan sedikit poin-poin dampak KUHP baru bagi masyarakat. Yang pertama adalah perubahan jenis hukum, yaitu keadilan restoratif. Paradigma hukum bergeser dari sekedar menghukum menjadi memperbaiki dan merehabilitasi. Bisa kita katakan hukuman penjara itu tidak ada, tetapi untuk pidana ringan, bukan pidana berat. Oke. Pengakuan yang kedua yaitu pengakuan hukum yang hidup di masyarakat, yaitu bisa kita sebut living law. Nah, KUHP baru ini mengakui tindak pidana berdasarkan hukum adat yang berlaku di daerah setempat. Masyarakat harus lebih memperhatikan norma dan adat istiadat lokal karena pelanggaran terhadapnya kini dapat diproses secara hukum.
hukum adat sekarang bagi yang melanggar itu juga bisa masuk ke dalam hukum pidana. Hukum formal ini sepanjang diatur dalam peraturan daerah sesuai dengan KUHP dapat dipidana. Oke. Yang ketiga yaitu delik kesusilaan yang diperluas. Apa itu delik kesusilaan? Terdapat aturan baru yang sering terjadi menjadi perhatian masyarakat terkait moralitas. Ini masuk dalam tindakan moral. Oke. Apa ya? Kohabitasi, kumpul kebo. Bisa kita tahu semuanya apa itu artinya. Hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dapat dipidana jika ada pengaduan dari pihak luar atau yang pihak berwajib. Contohnya orang tua, anak dan pasangan sah. Itu bisa menyebabkan suatu pidana. Jadi saat ini KUHP yang baru sangat mengedepankan yang namanya hukuman pidana. Tetapi untuk hukuman yang ringan disarankan untuk mengenakan hukuman yang rehabilitasi. Sedangkan hukuman yang berat masih sama seperti KUHP yang lama, seperti pidana pemenjaraan, hukuman mati, dan sebagainya. Oke, yang terakhir adalah tanggung jawab hukum koperasi. Masyarakat mengelola atau bekerja di perusahaan kini menghadapi aturan yang lebih ketat, yang dimana koperasi dapat dijatuhi pidana tidak sesuai dengan perjanjian. Misalnya contoh gaji yang tidak sesuai, keselamatan kerja yang tidak sesuai, itu merupakan unsur-unsur pidana yang bisa dilaporkan oleh pekerja atau pihak perusahaan. Oke, dalam hal ini pemerintah terus melakukan sosialisasi dan menyiapkan peraturan pelaksana seperti peraturan pemerintah untuk memastikan aparat penegak hukum dan masyarakat siap menghadapi transisi ini pada 2026. Perlu saya ingatkan bahwa KUHP baru ini perlu kita cerna atau banyak sekali perubahannya yang bisa kita lihat. Jadi kita harus bijak dalam bermasyarakat, bijak dalam semua suku, agama, dan moralitas kita dijaga. Sekian, terima kasih. Itu adalah hasil dari artikel saya.